daraini amin. Ada yang lupa biasa sebelum kita taklim kita niat terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. من معرفة العلم ولا رخصة لأحد من المسلمين في تركه أبدا. أعني العلم الذي لا يصح الإسلام والإيمان بدون معرفته، وجملته العلم بالله ورسوله واليوم الآخر، والعلم بما أوجب الله فعله من الفرائض وبما أوجب تركه من المحارم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يعرفه في طلبه كثير معنى ولا كبير مشقة، والله أعلم بالصواب. Imam Al-Haddad mengatakan, wa'lamu ma'asyiral ikhwan, ketahuilah wahai saudara-saudara. Ini diantara ketawaduan beliau ya Imam Al-Haddad, orang yang alimnya luar biasa, mujaddidul ummah, termasuk mujaddid ya, seorang alim yang keilmuannya memperbaharui ya, keilmuan ya, di setiap, kata Nabi Muhammad SAW, di setiap 100 tahun itu pasti ada mujaddid. Nah, Imamul Haddad termasuk mujaddid di koran ke-10 ya, termasuk mujaddid di koran ke-10. Imamul Haddad dengan keilmuannya ya, beliau itu termasuk mujtahid mutlak ya, orang yang sudah bisa buka mazhab sendiri sebenarnya. Tetapi kata beliau ya, dengan akhlaknya, kata beliau, apa kata beliau? Imam Syekh Ahmad, walau istahyaitu ila ajdadi la sawaitu madhab al-haddadi. Kalau saya enggak malu sama saya punya kakek, saya bakal buat madhab sendiri, namanya madhab haddadi ya, saya buat madhab sendiri. Kenapa? Keilmuan yang luar biasa. Tapi dia akhlak. Orang kakek saya ngikutin kakek-kakeknya kok, kenapa saya harus buat madhab baru? Begitulah orang dulu, beda sama orang sekarang. Baru hafal berapa puluh hadis, udah punya mazhab sendiri ya, katanya kembali kepada Al-Quran dan hadis, padahal ngaco. Al-Quran hadis yang mana dia kembalinya ya, kita kembali kepada Al-Quran hadis. Al-Quran hadis yang mana? Yang di Gramedia, yang di Gunung Agung, yang di mana? Yang di Plaza Senayan. Enggak bisa, semuanya kembali kepada ulama. Al-Quran hadis yang mana? Al-Quran hadis yang telah ditafsirkan oleh para ulama, oleh aslafun saleh, oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal. Itulah warisannya para ulama salaf yang mereka enggak keluar dari relnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Imamul Haddad. Beliau ketika melantarkan kalimat, kata beliau, ma'asyiral ikhwan. Padahal beliau itu pantasannya ngomong ma'asyiratullah, wahai para santri gitu ya. Tapi karena akhlak beliau ya, siapapun orang beliau anggap saudara. Subhanallah. Bahkan di beberapa kitabnya beliau menisbatkan nasihatnya pada dirinya sendiri. Di antaranya contoh di dalam kitab Risalatul Mu'awanah, beliau mengatakan wa alaika ya, dan hendaknya untukmu. Imamul Haddad menunjuk dirinya sendiri,
ya ulama-ulama yang bukan saja alim tapi juga amil. Bukan saja alim tapi juga amil. Apa itu? Bukan saja dia punya ilmu tapi juga mengamalkan ilmunya. Apa kata beliau? Manallahu alaina wa alaikum bil afiyati wal yaqin. Beliau berdoa. Apa kata doa beliau? Kata beliau, semoga Allah menganugerahkan kepada kita dan kepada kalian nikmat afiah dan keyakinan kepada Allah. Wasalaka bina wa bikum masalikal muttaqin, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita petunjuk jalannya bagi kami dan kalian, jalan yang orang-orang yang bertakwa. Kemudian juga beliau mengatakan annahu la budda li kulli muslimin wa muslimah. Ya, sesungguhnya harus, sangat diharuskan, wajib bagi setiap muslim baik yang laki atau perempuan min ma'rifatil ilmi, dari mengetahui ilmu. Karena mohon maaf, apapun yang kita kerjakan pasti akan terikat dengan ilmu. Apapun, ya, baik hidup kita pribadi di rumah tangga kita, ya, ada perintah Allah kepada istri, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Gaulilah istrimu dengan cara yang baik. Cara baik itu seperti apa? Ada hadis dari Nabi Muhammad. Kalau dengan cara baik ente kasih makan doang, ente kasih duit, apa itu cara baik? Bukan itu yang baik, bukan. Cara baiknya ikuti Nabi besar Muhammad, bagaimana dia berbuat baik secara kepada istrinya. Kebaikan yang seperti apa? Ya, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kalau masalah anak, ada kajiannya juga, ada ilmunya juga. Kata Nabi besar Muhammad, alimu auladakum ala thalathi khisal. Kalau anakmu sudah mumayyiz, udah bisa makan sendiri, udah bisa mandi sendiri, udah bisa pakai baju sendiri, kenalkan dia paling tidak 3 hal. Apa itu? Pertama, ya, kenalkan dia dengan cinta kepada Al-Quran. Yang selanjutnya, kenalkan dia cinta kepada keluarga dan Nabi besar Muhammad SAW. Dan juga tidak lupa yang terpenting, kenalkan dia cinta kepada Rasulullah SAW. Ada ilmunya. Kalau kita bertetangga, ada ilmunya. Ada dalam kajian namanya hukukul jiran, hak-haknya tetangga. Sampai Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, Rasulullah SAW kekasih berwasiat kepadaku tentang tetangga, seakan-akan tetangga ini akan mewarisi hartaku. Lihat bagaimana haknya tetangga, ya, kepada kita. Ada ilmunya, ada ilmunya. Maka setiap langkah di atas muka bumi Allah itu terikat dengan ilmu syariat. Gak sembarangan, paling enggak terikat dengan niat yang soleh. Innamal a'malu binniyat. Hadirin, mohon maaf, kalau orang tahu hikmahnya langkahkan kaki ke mushola atau ke masjid, itu di setiap langkahnya dia menanamkan niat, maka setiap dia keluar dari mushola akan bertambah iman kepada Allah. Ya, bayangkan kalau setiap langkahnya orang yang meresapi kehidupannya terikat kepada Allah, kemudian dari setiap langkahnya, ya Allah, saya keluar dari rumah atas kekuatan darimu, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Ikuti doanya Nabi Muhammad, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina ilaika wa bihaqqi raghibina 'alaika wa bihaqqi man syai'a hadza ilaika fa inni lam akhrut atharan wa la bataran wa la riya'an wa la sum'atan bal kharatu ittiqa asaqatik wa tiga amardatik. As'aluka an tu'idani minan nar wa tudkhilani al-jannah wa taghfir li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Doa ketika melangkahkan kaki ke masjid. Ya Allah, saya berjalan ini, as'aluka bihaqqis sa'ilina ilaika. Ya Allah, saya berdoa memohon dari langkah-langkah saya menuju kepadamu, menjemput panggilanmu, menjawab panggilanmu, ya kisailina alaika bi kirabina ilaika wa bihaqqi man syaya hada ilaika. Ini sesungguhnya aku, ya Allah, lam akhrut afaran wala bataran wala riya wala sum'ah. Aku keluar dari rumahku bukan karena pengen kesombongan, bukan karena pengen riya, bukan karena pengen dipuji orang. Bal kharatu ittiga asafate, tapi saya keluar dari rumah melangkahkan kaki karena takut dari murkamu. Wabtiga amardatik, karena mengharapkan ridhamu. Ya, karena mengharapkan ridhamu.
langkah-langkahku ini ke masjidmu ya Allah, ke musholahmu ya Allah, ke tempat ibadah, menuju ibadah kepadamu, tu'idani minan nar, jauhkan aku dari neraka ya Allah, wa tudkhilani jannah, masukkan aku dalam surgamu, wa taghfir li dzunubi, ampuni dosa-dosaku ya Allah, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena enggak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Sampai depan musholah, baca doa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi, Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, ya, aku bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allahumma ighfir li, ampuni saya, waftah li abwaaba rahmatik. Bukakan kepada aku pintu-pintu rahmatmu. Karena kalau kita sudah masuk masjidnya Allah Subhanahu wa taala, musholahnya Allah Subhanahu wa taala, berarti di situ di tempat kita mencari ya, memohon rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya enggak pantas kita ada beberapa orang yang enggak punya ilmu sehingga mereka ketika masuk musholah sudah biasa seperti masuk rumah orang aja. Ya, ada beberapa hal harusnya akhlak adab yang dijaga. Bahkan Imam Ghazali dengan tegas mengatakan, idza ra'aita rajulan ibta'a fil masjid, ya, faqul la arba'allahu tijaratah. Jika engkau melihat seseorang berniaga nego di masjid, maka doain tuh orang, mudah-mudahan Allah enggak beri keberkahan kepada rezeki. Ya kenapa? Karena enggak pantas masuk masjid ngomongin dunia. Di sini kita meresapi rahmat Allah. Sebagaimana orang-orang ahli maksiat menikmati kemaksiatannya di diskotik, di tempat-tempat pelacuran, di tempat-tempat minuman keras, begitu juga orang Islam seharusnya menikmati rahmat Allah di masjidnya, menikmati rahmat Allah di musolah-musolahnya. Ya, kenapa mereka orang-orang maksiat kayaknya nikmat gitu di tempat maksiat? Karena dengan niat dari berangkatnya, sehingga dari pakai celana jeansnya udah niat, gue mau mabok nih, 3 botol nih, gue mau minum Tommy, pakai miring, gue harus minum nih, ya. Ntar gue duduk di pojokan sono, udah diniatin, gue belinya masih itu, gue harus begini, udah diniatin dari awal, dan ketika di perjalanan udah dipikirin, dibayangin, betul nggak? Itu proses pemaksaan diri untuk maksiat sama Allah. Akhirnya karena dia memaksa untuk bermaksiat kepada Allah, ya Allah kasih. Dia maunya begitu. Dan begitu juga kita sebenarnya dengan keilmuan yang kita punya. Ya, ketika kita mengarahkannya, menjalankannya dengan baik, dengan tekun, dengan sadar, dengan kesungguhan, semuanya bisa kita dapat. Ilmu itu gak harus banyak. Ya, ilmu itu sedikit jika memang ilmu itu cuma buat diri kita pribadi. Tapi kalau kita mau memberikan manfaat kepada orang, fahawa ijunnas kathira, maka hajatnya manusia banyak. Ya, maka ketika kita bisa hidup di majelis ilmu ini adalah bentuk anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kata Imamul Haddad, satu kewajiban orang itu mengetahui ilmu. Wala rukhsata li ahadin minal muslimina fi tarki abada. Tidak ada uzur, rukhsah bagi siapapun untuk beruzur meninggalkan mencari ilmu. Kata Imam Malik, ma'al mihbarah hatta maqbarah. Kata Imam Malik, ma'al mihbarah hatta maqbarah. Aku akan duduk senantiasa membawa pulpen, pena sampai saya masuk kuburan. Kata siapa tuh? Imam Malik, mufti ngomong kayak begitu. Kata dia, saya akan ngambil faedah terus, saya akan terus belajar sampai saya mati. Kata Imam Malik. Dimanapun tempat Imam Malik selalu ngambil faedah. Hatta muridnya yang ngajar Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia muridnya Imam Malik. Tapi kalau sudah duduk, Imam Syafi'i lagi ngajar, kebetulan Imam Malik lagi duduk di situ menghadiri kajian dari Imam Syafi'i, dia akan mencatat. Ya kan? Beda sekarang. Ya, beda sekarang. Kalau sekarang itu dia merasa jadi ustadz, itu udah selesai. Ya kadang-kadang guru lagi ngaji dia main handphone. Ada nggak begitu? Wow, apalagi lagi acara maulid. Gurunya lagi ceramah nih, udah teriak-teriak, suaranya seret.
sebelahnya dengan handphone. La haula wala quwwata illa billah. Siapa orang yang pantas dibilang pencari ilmu? Dengerin kata Imam Zarnuji, pengarang kitab Ta'limul Muta'allim. Kenapa Imam Zarnuji mengarang kitab Ta'limul Muta'allim? Kata Imam Zarnuji, saya melihat orang nyasar nyari ilmu tapi nggak nyampe-nyampe, dapat tapi nggak manfaat. Makanya saya karang kitab Ta'limul Muta'allim biar mereka tahu cara taklim yang benar seperti apa. Karena orang banyak yang salah nyari ilmu, dari gurunya, muridnya, orang tuanya salah semua. Akhirnya yang terjadi, yang mencari ilmunya nggak berkah, orang tuanya makin sengsara, gurunya juga nggak berkah. Kenapa? Nggak punya konsep, nggak punya thariqah, nggak punya jalan yang dia tempuh mengikuti salafun saleh dalam mengkaji ilmunya. Subhanallah. Apa kata Imam Zarnuji di dalam kitabnya Ta'limul Muta'allim? Yang kata beliau, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka ya seseorang itu sangat diwajibkan, tidak ada bagi dia rukhsah untuk bisa meninggalkan yang namanya mencari ilmu. Ilmu yang seperti apa? Kata Imam Haddad, "Aqmil ilma alladzi la yasihul iman wal islam biduni ma'rifati." Yang aku maksud, kata Imam Haddad, "Aqmi," maksudku, al-ilma, ilmu alladzi yang la yasihu, tidak sah, al-imanu, keimanan, wal islamu, keislaman, biduni ma'rifati, tanpa mengetahuinya. Berarti kalau yang berkaitan dengan iman namanya ilmu tauhid. Ya, ilmu tauhid. Kita dulu di pondok belajar namanya Aqaidul Diniyah, juz pertama, juz kedua, juz ketiga. Kita belajar kelas 4 Jala'ul Afham. Di kelas 5 kita belajar, di kelas Sanawi 1 kita belajar Nurul Dhalam. Ya, setelah itu kita naik namanya Jauharut Tauhid. Jauharut Tauhid kita kaji selama 3 tahun. Kenapa? Karena memang kajiannya luar biasa, berat, butuh pemahaman yang benar-benar. Nggak bisa ngomong belajar tauhid itu. Ya, karena kaitannya sama Allah. Ya, tauhid dalam istilah bahasa yang artinya masdar daripada wahada yuwahidu tauhidan, atau ja'u syai' wahidan, menjadikan segala sesuatu jadi satu. Makanya masuk ke dalam keilmuannya dulu ada ulama tauhid yang udah mentok banget tuh. Tapi akhirnya tauhidannya untuk masalah ilmu syariatnya melenceng. Siapa? Syekh Siti Jenar. Ya, dia sudah wahidiyah sudah. Segala sesuatu dikaitkan sama Allah. Akhirnya ya kesepakatan para ulama Syekh Siti Jenar harus dibunuh. Kenapa? Karena tauhidnya membahayakan. Ya, karena tauhidnya membahayakan. Ya, pelajaran tauhidnya membahayakan. Nah, makanya kita kalau sudah bab masalah tauhid, ini pelajaran yang harus penting. Ya, karena dikatakan oleh Imam Muslim, awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqami. Pertama kali yang wajib bagi manusia yang mukallaf adalah mengenal Allah dengan dalilnya. Contoh sifat 20, Allah wujud. Ya kan? Allah itu wujud. Apa artinya wujud? Ada. Apa dalil aklinya? Apa dalil naklinya? Kemudian Allah qidam. Apa qidam? Terdahulu. Laisa li wujudihi awaliyah. Laisa awali wujudihi. Apa dalil aklinya? Apa dalil naklinya? Baqa, Allah itu kekal. Apa dalil aklinya? Apa dalil naklinya? Mukhalafatul hawadits, Allah itu tidak sama makhluk. Gak mungkin. Ada tukang cilok mukanya kayak cilok, ada gak? Lah, gak bisa. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Gak mungkin sama yang menciptakan dengan apa yang diciptakan. Kalau kita kagum sama pencipta pesawat, ya, yang membuat pesawat, bagaimana bisa terbang seperti itu di angkasa, bawa ratusan penumpang,
Ya, luar biasa itu kecerdasannya. Kita kagum sama orang itu. Bagaimana lagi kekaguman kita kepada zat yang menciptakan capung, ya, belalang, binatang-binatang yang bisa terbang nggak pakai mesin, terbang aja kan? Sayap, burung ada sayap bisa terbang, salah itu. Kalau ada orang berpendapat burung itu bisa terbang gara-gara sayap, salah. Coba itu buat sayap, itu terbang juga terbang. Nggak bisa. Ya, akhir sama, jauh sama, burung itu bisa terbang itu karena ketentuan Allah. Itu ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantara. Kalau kita membahas tentang Islam, berarti berkaitan. Kalau tadi iman itu berkaitan dengan tauhid, dengan rukun iman yang 6 dirincikan ketika mengatakan rukun iman yang rukun iman ada 6. Yang pertama iman kepada Allah dengan sifat 20. Ya, kemudian iman kepada malaikat Allah. Kita mengenal malaikat dengan jumlah yang wajib kita ketahui ada 10, dengan kewajiban-kewajibannya, dengan ciri-ciri malaikat, apa itu malaikat, bagaimana sifatnya, bagaimana bentuknya, pemahaman kita tentang malaikat itu seperti apa, harus terperinci, jangan sembarangan. Ya, ketika kita mengatakan iman kepada kitab, kita harus tahu ada kitab, ada suhuf. Di dalam Al-Quran suhuf Ibrahim wa Musa. Kita harus tahu ada kitabnya, ada kajiannya, ada pembelajarannya. Makanya kita dulu mondok itu ya, di Darul Habib aja 9-10 tahun masih banyak banget yang masih belum kita sentuh dari kitab-kitab ulama kita. Ya, dari kitab-kitab para ulama. Kalau berkaitan dengan Islam, maka kaitannya dengan hukum fikih. Apa itu fikih? Oh, fikih itu dalam segi bahasa namanya al-fahmu. Apa paham? Pemahaman. Fikih itu pemahaman. Kenapa dalam bahasa diartikan pemahaman? Ya, karena fikih itu satu hal yang benar-benar butuh pemahaman yang penting, luar biasa. Nggak bisa orang belajar fikih cuma setahun, 2 tahun, habis itu jadi ustadz belajar fikih, nggak cukup. Nggak bisa. Kenapa? Karena fikih itu tatawur, dia akan berkembang. Dulu zaman Rasulullah nggak ada yang namanya yang memabukkan itu selain homer. Datang ganja, ya, datang lagi heroin, morfin, ekstasi, segala macam tuh bentuknya. Nah, akhirnya ada kaidah. Dalam bahasa fikih namanya qawaidul fiqhiyah, kaidah fikih. Ada kitabnya. Luar biasa. Ini keilmuan ini. Ya nggak bisa sembarangan. Makanya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, kita ini Allahumma shalli wa ala sayyidina Muhammad ketika ya ada di satu majelis mempelajari satu pelajaran yang itu dalam keterangan itu ada ilmu yang penting yang kaitannya dengan masyarakat, kepribadian kita itu kudu diingat-ingat. Ya, makanya kadang-kadang ada ulama kita yang sangat menyarankan kajian itu entah direkam atau dicatat. Kenapa? Karena ya ilmu itu yang didengar ma'marofat, sesuatu yang lewat telinga bakal hilang. Ayo sebusu apapun kita dengar. Habib ngajar udah sejam. Misalnya gitu, ngajar sejam. Yang nyangkut berapa? Ya nggak ada yang nyangkut. Keluar musola kita hilang semua, lupa. Ma'marofat, sesuatu yang melintas telinga itu bakal hilang. Tapi kutiba, segala sesuatu yang ditulis dia bakal mantap. Kufidho, bahkan kadang-kadang sesuatu yang dihafalin bakal hilang. Kenapa? Kemakan pikun. Ya kan, itu ya. Tapi kalau tulisan tidak bakalan kemakan pikun. Makanya dulu dalam ilmu mustalah hadis ada yang namanya doktul kitab. Doktul kitab artinya hafalannya benar-benar mantap. Kenapa? Dia hafalannya bagus, kemudian dia punya catatan dari hafalan dia. Apa yang dia hafal, apa yang dia pelajari dari bukunya, dia catat. Jadi ketika dia masa tua, ulama tidak pernah meremehkan ilmunya, walaupun dia pikun. Kenapa? Karena dia punya catatan yang dia biasa baca.
yang dia bisa sampaikan dengan sesuai catatan keilmuan yang dia pelajari kepada guru. Terakhir di sini dikatakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ahni al-ilm alladhi la yasihul iman wal islam biduni ma'rifatih. Ya, ilmu yang tidak akan sah keimanan seseorang. Jadi orang itu bagaimana hukum keimanannya? Mohon maaf ya, hukum tauhid itu menjalankan ilmu tauhid secara taklidi. Tahu taklidi? Nyontek. Itu tahu Allah tahu dari siapa? Abang. Ente beriman sama Allah, beriman ngikutin siapa? Imannya Allah, bagaimana abang? Beriman kan abang. Ya kan? Nah, iman yang seperti itu namanya iman taklidi, nyontek. Ya atau ente itu siapa? Atau guru apa? Namanya taklid buta. Taklid buta itu yang gak bakal berubah. Mau dibuat keraguan, dimiskin apa? Ya, pokoknya gimana guru anak atau guru anak begitu, maaf deh, begitu. Nah itu sah tauhidnya, taklidnya. Beda sama orang yang apa iya ya? Oh jangan-jangan guru saya salah. Ini taklidnya taklid salah nih gitu. Gak sah tauhidnya. Ya, itu dari pendapat yang paling ringan. Tapi ada pendapat yang keras. Ulama tauhid mengatakan iman mughalib la yasih. Imannya orang yang ikut-ikutan tanpa dalil enggak sah. Ya, ketika ditanya Allah bekal, Allah bako, iya dalilnya. Ya, bekal. Ya kekalannya Allah bagaimana? Kekalian bagaimana maksudnya? Bagaimana dalilnya? Ini bagaimana istidlalnya seperti apa? Bagaimana cara menerangkan kekalahan Allah? Ya, kalau ente lihat motor Honda, ya motor Honda ini bagus, cakep. Ente bagaimana terangin Honda itu cakep? Oh iya, lihat tuh spakbornya. Lihat rangkanya, ente lihat bensinnya, ente lihat secara utuh. Ente bisa menerangkannya. Begitu ilmu tauhid bagi para ulama yang garis keras, mereka mengatakan diantaranya Imam Sanusi juga mengatakan tidak sah iman seseorang dengan mencontek ikut-ikutan. Tapi alhamdulillah paling enggak ada ulama yang membolehkan. Tapi tadi syaratnya punya guru yang menyampaikan apa yang disampaikan guru, dia taklid benar-benar, enggak bergerak. Ya, namanya taklid buta, taklid yang benar-benar enggak bergerak. La yusyakikul musyakkik, yang keyakinannya kepada apa yang disampaikan guru tidak goyang dengan orang yang membuat ragu hatinya. Begitu ya, insya Allah. Baik, sampai situ kajian kita. Ada yang mau ditanya? Apa sampai? Bisa ada waktu 3 menit. Tauhid itu gak bakal misalnya contoh Allah wujud, Allah itu ada. Ya, kemudian gurunya menyampaikan dalam bahasanya. Ente pengen tahu bagaimana dalil Allah itu ada. Seperti orang Arab Badui pedalaman mengatakan tidak mungkin ada kotoran onta kecuali ada ontanya. Tidak mungkin ada kotoran ayam kecuali ada ayamnya. Gitu ya. Itu tauhid yang bakal berubah, kaidahnya begitu. Tauhid itu satu keilmuan, ya satu kaidah keilmuan yang keterangannya satu. Enggak mungkin beda paham dari guru dengan guru yang lain. Kecuali kalau sudah masalah rububiyah, uluhiyah. Ya, ini kan kebanyakan paham ini pakai Wahabi nih. Ya, rububiyah sama uluhiyah yang dia kaitkan dengan mujasimakan Allah. Allah itu dijisimkan sama dia. Allah itu bertelinga, Allah itu melihat pakai mata, tapi matanya bukan kayak mata kita, kayak begitu. Allah itu mendengar dengan telinga, tapi telinganya nggak kayak telinga kita. Ini sama aja musyabbih kan? Ada tasbih di situ. Nah itu yang tidak diterima keterangan seperti itu. Tapi ada pun tauhid secara Ahlus Sunnah wal Jamaah dia berasaskan al-Imam al-Maturidi Asy'ariyah, al-Maturidiyah. Tapi itu dari situ. Ya, kecuali Allah Muhammad nanti ketika keterangannya adalah masalah khilafiyah. Ya, menerangkan tentang qadariyah. Ada pendapat Ahlus Sunnah yang membolehkan dalam hal ini, ada yang tidak merot dalam hal ini. Itu kan jauh kajiannya. Tapi yang kita bahas tentang sifat 20, dia nggak bakal beda. Ya dalilnya pasti satu, Allah wujud, dalilnya satu. Dalilnya sama, tentang naklinya sama aklinya.